Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik sahabat podcast MPM yang selalu senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda selalu sehat ya. Alhamdulillah ya, tentunya kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan bahkan kesempatan ya. Tentunya juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kekafiran dan menghamparkan permadani Islam yang nikmat dan manisnya masih kita rasakan saat ini. Ya, dengan kelembutan perangainya lah membuat risalah Islam ini tetap mereka harum mewangi walau beliau telah tiada. Baik sahabat podcast MPM yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat datang di podcast MPM episode 3 kali ini dengan judul Mahasiswa Penghafal Al-Quran. Tentunya kami menghadirkan pemateri atau narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Arfan Arifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kesibukan atau keseharian Kakak nih selama pandemi apa nih Kak? Saat ini mengabdi bekerja di kantor Stiba Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Jadi selama masa pandemi ini masih aktif berkantor walaupun kadang berkantor di rumah dan kadang juga di kantor. Di samping itu sekarang kuliah S2 di UIN Alauddin Makassar. Di Senin sampai Jumat kerja di kantor dan Sabtu Ahad kuliah. Oh, Masya Allah. Ya. Itu tadi keseharian dari Kak Arfan ya, sedikit biodata dari Kak Arfan ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa Kak Arfan ini bekerja di pegawai di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab atau STIBA Makassar, dan Kak Arfan juga ini pernah menjadi Ketua Umum UKM LDK MPM. Nah, pada tahun 2017-2018 ya Kak? Iya, 2017-2018. Ya, insyaallah. Baik Kak, kita langsung saja di pertanyaan-pertanyaan di podcast nih Kak. Nih ada yang bertanya nih, banyak mahasiswa sering bertanya Kak, mengapa sih saya harus menghafal Al-Quran? Karena mereka menganggap bahwa mereka tidak mesti menghafal Al-Quran karena mereka bukan para santri. Karena tugas para santri itu yang berada di pondok pesantren ya, ini tugas pokoknya adalah menghafal Al-Quran. Nah, sementara kita tugas seorang mahasiswa di kampus yang secara umum ya, dia bertanya, mengapa sih saya harus menghafal Al-Quran? Ya, bagaimana tanggapan Kakak menurut itu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad. Ya, tentang menghafal Quran. Sedikit saya mungkin koreksi dulu dari yang pertama tadi disebutkan pemateri yang luar biasa. Ini pematerinya bukan luar biasa, pematerinya biasa-biasa saja, alhamdulillah. Cuma ya mungkin kalau dikatakan sedikit ada pengalaman dengan tema kita, ya mungkin alhamdulillah ada sedikit pengalaman yang ya barangkali bisa di-share dan bisa bermanfaat melalui podcast seperti ini. Jadi kami datang karena mau berbagi sedikit pengalaman, bukan karena luar biasa ya. Itu yang pertama. Baik, kita masuk ke tema pertanyaannya. Pertanyaan yang memang sering diutarakan oleh para mahasiswa. Mengapa sih kita mesti menghafal Al-Quran? Begitu ya? Ya. Mengapa kita mesti menghafal Al-Quran? Seharusnya pertanyaan ini dibalik atau diubah atau diluruskan. Pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan adalah mengapa kita tidak menghafal Al-Quran? Bukan mengapa kita menghafal Al-Quran, tetapi mengapa kita tidak menghafalkan Al-Quran. Kenapa mesti pertanyaan ini diluruskan? Karena ketika kita salah dalam memaknai hal ini, ya, biasa kan dikatakan tadi seperti pertanyaannya, menghafal Quran itu tugas santri di pondok.
Jadi kalau dikatakan tugas, seolah-olah yang namanya tugas itu ada pembagiannya. Berarti ini kerjanya ini kerjanya yang lain. Dan tugas itu kesannya ada pembebanan. Ya, padahal yang namanya menghafal Quran itu bukan tugas, bukan pembebanan, bukan pembagian, tetapi dia merupakan kebutuhan tuh. Ya, dia merupakan kebutuhan. Ya, layaknya kita manusia, kita punya banyak kebutuhan. Jadi kalau kita tanyakan sudah makan belum, kita tidak katakan kenapa mesti makan, ya, tapi kita tanyakan kenapa belum makan. Padahal karena itu merupakan kebutuhan kita, itu merupakan kebutuhan kita. Maka begitupun dengan kita sebagai seorang Muslim, kebutuhan kita adalah untuk menghafal Al-Quran. Kita butuh untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, sebagai contoh ya, di antara banyak sekali dalil atau hal yang bisa kita utarakan tentang butuhnya kita menghafal Al-Quran, misalnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah di ayat-ayat yang terkenal, misalnya di Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Atau dalam ayat yang 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia. Ya, jadi petunjuk itu adalah kebutuhan kita. Kita tidak mungkin mengatakan, oh, anak pesantren saja yang gunakan petunjuk Al-Quran ini, sedangkan kita tidak perlu. Tidak, tapi itu merupakan kebutuhan dari setiap Muslim. Ya, jadi menghafal Al-Quran adalah kebutuhan dari setiap Muslim. Jadi pertanyaannya harus diubah, mengapa menghafal Quran menjadi mengapa tidak menghafal Al-Quran. Itu tadi jawaban dari Kak Arfan terkait mengapa sih saya harus menghafal Al-Quran. Jadi ganti kata-kata itu, mengapa kita tidak menghafal Al-Quran. Insyaallah. Baik Kak, ada lagi nih, misalkan Kak ada yang ingin menghafal Al-Quran, ya, nah apa sih yang perlu dipersiapkan nih Kak? Ya, kalau ditanyakan apa yang dibutuhkan untuk menghafalkan Al-Quran, ya coba kita lihat saja apa kira-kira modal yang dibutuhkan untuk menghafal Al-Quran. Ya, jawabannya adalah semua modal atau semua mungkin kita katakan ya bahan atau perlengkapan yang kita butuhkan untuk menghafal Quran, semuanya sudah ada pada diri kita, ya, semuanya sudah ada di dalam diri kita, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menciptakan kita, Ar-Rahman, khalaqal insan 'allamahul bayan, dia yang menciptakan, 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan, bahwa dia yang mengajarkan Al-Quran, dan dia juga yang menciptakan manusia, Jadi memang manusia ini diciptakan untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuknya. Jadi Al-Quran untuk kemudian dihafalkan itu kita semua sudah punya perlengkapannya atau modalnya atau persiapan yang kita butuhkan. Itu pertama, itu landasannya. Tapi kalau kita berbicara tentang teknik menghafal Al-Quran atau hal-hal yang berkaitan dengan hal seperti itu, maka pertama yang paling kita butuhkan adalah niat. Dan kalau kita berbicara tentang niat, itu bukan sekedar tentang dikatakan ikhlas atau tidak, itu penting ya, bahkan itu nomor satu. Tapi kalau kita berbicara tentang niat, ini pembahasannya sangat luas. Niat di sini termasuk tentang ketulusan, jujur tidak untuk Allah atau tidak, kemudian termasuk di sini tekad, motivasi, cita-cita, semuanya berpadu dan bisa kita simpulkan dalam satu kata, yaitu niat. Dan kalau kita sudah punya niat, maka sebenarnya kita sudah punya yang menurut para ahli ya, para pakar tentang masalah menghafal Quran, dikatakan bahwa kalau sudah punya niat yang bagus, niat yang niat yang sempurna, kita katakan dia sudah punya 90%. Artinya dia sudah 90% siap untuk menghafal Al-Quran. Ada persoalan teknik, persoalan metode, kiat-kiat dan sebagainya, itu cuma proporsinya hanya 10% dari seluruh yang kita butuhkan untuk menghafalkan Al-Quran. Kan gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah niat. Iya. Ya. Ya, itu tadi yang perlu dipersiapkan tadi, ada niat yang perlu dipersiapkan. Insyaallah harus tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik sahabat podcast MPM yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda baik-baik saja.
Baik, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya Kak. Mungkin ada tips-tips nih Kak agar kita lebih mudah menghafal Al-Quran. Iya. Untuk tips-tips menghafal Al-Quran, ini tentunya sudah sangat banyak ya, sudah dari dulu sejak dahulu para ulama sudah menjelaskan berbagai tips, berbagai motivasi dan kiat untuk menghafalkan Al-Quran. Bahkan sampai hari ini ya, para ulama terus saja menulis tentang berbagai metode untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi karena kita di sini konteksnya mahasiswa, maka kita coba persempit bagaimana mahasiswa menghafal Al-Quran. Di samping berbagai kesibukan yang kalau kita lihat secara kasat mata tidak ada hubungannya dengan menghafal Al-Quran. Beda dengan mahasiswa yang ada di pondok, bangun belajar agama, terus berbagai hal yang memang semua saling menguatkan. Kalau kita sibuk di laboratorium misalnya, kerja laporan dan berbagai hal yang tidak begitu nyambung dengan menghafal Al-Quran. Jadi di antara tips-tips yang sangat perlu untuk kita perhatikan, di samping tentu yang pertama tadi persoalan niat ya. Adapun secara teknis hal-hal yang bisa kita perhatikan dalam menghafal Al-Quran, pertama adalah niatkan untuk menyelesaikan hafalan secepat-cepatnya, ya secepatnya semampu kita. Misalnya kita kuliah kan misalnya 4 tahun ya, 4 tahun, maka usahakan kefokusan kita untuk di tahun-tahun ini adalah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Artinya bisa menyetorkan 30 juz, ya, bisa menyetorkan 30 juz. Dan itu bisa berlangsung selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tinggal kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dulu terlalu khawatir persoalan lupa hafalan, sama yang kita sebutkan tadi. Pokoknya niatkan saja dulu, tekadkan saja dulu sebelum wisuda kita bisa selesaikan menyetor 30 juz. Nanti setelah wisuda insya Allah baru kita bisa fokus merojaah dari awal kembali. Itu salah satu tips yang atau metode yang menurut kami sangat cocok untuk mahasiswa. Kemudian yang kedua, tidak semua waktu yang kita miliki memang harus digunakan untuk menghafal Quran. Itu tidak bisa kita pungkiri, kita punya kewajiban kuliah juga. Maka cukup pilih waktu yang paling istimewa, ya, cukup pilih waktu yang paling istimewa. Apa saja atau waktu apa yang dimaksud dengan waktu yang istimewa? Ada setidaknya 2, atau bahkan kalau kita mau katakan 1 saja bisa. Tapi setidaknya kita sebutkan 2. Yang paling istimewa untuk kita gunakan menghafalkan Al-Quran adalah waktu subuh, ya, waktu subuh. Dan waktu subuh ini panjang. Bisa kita katakan waktu subuh sebelum sholat subuh, ya, misalnya kita bangun jam 4, atau kalau tidak yang lebih ringan adalah setelah sholat subuh. Itu yang pertama, waktu subuh. Kemudian yang kedua adalah waktu maghrib sampai isya. Waktu maghrib sampai isya. Ya, kalau ditanya anak pesantren pasti waktunya lebih banyak lagi. Sore, duhur mereka semua menghafal. Tapi kita mahasiswa, insya Allah 2 waktu ini saya yakin kita bisa gunakan untuk menghafal Al-Quran. Kalau kita mau kerja tugas, kita bisa kerja tugas malam. Kita mau kuliah pagi sampai sore kita kuliah. Makanya yang tersisa yang memang kita punya kemampuan untuk mengosongkan agenda secara sempurna dan fokus menghafal Al-Quran memang 2 waktu ini. Subuh dan maghrib isya. Kalaupun bahkan tidak bisa maghrib isya, kalau seandainya betul-betul sibuk, maka subuh pun kita katakan cukup insya Allah ya. Tapi kalau masih bisa qabla subuh atau ba'da subuh sampai terbit fajar, maksudnya terbit matahari, maka itu yang paling bagus. Tambah lagi dengan maghrib isya. Itu yang kedua, persoalan waktu. Dan yang ketiga adalah bergabung dengan komunitas-komunitas menghafal Al-Quran, ya, karena jangankan untuk menghafal Al-Quran, kebaikan apapun itu yang kita mau lakukan itu akan sangat sulit untuk kita maksimalkan, apalagi mau langgengkan istiqomah itu kalau tidak ada teman, ya. Bahkan untuk sekedar kursus bahasa, kursus ini, kursus itu kan kita butuh teman, untuk mendampingi, menguatkan dan saling melengkapi. Maka apalagi untuk tugas-tugas mulia seperti ini menghafal Al-Quran, kita butuh untuk bergabung dengan komunitas-komunitas penghafal Al-Quran. Dan syukurnya ya, alhamdulillah, kalau sekarang di kampus-kampus umum pun ini bukan hal yang baru lagi, ya. Bahkan kita alhamdulillah di Unhas kita ada mahasiswa penghafal Al-Quran, ya, mahasiswa dan mahasiswi juga bisa bergabung, dan begitu pun di kampus-kampus yang lain. Nah, jadi
Tentu banyak hal ya, tapi karena waktu kita terbatas, kita sebutkan 3 saja tadi. Yang pertama apa? Persoalan memilih waktu, ya, waktu subuh dan waktu maghrib. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang pertama tadi kita targetkan selesai 30 juz sebelum wisuda, nanti murojaahnya setelah wisuda seumur hidup. Yang kedua pilih waktu maghrib, subuh dan maghrib, dan yang ketiga adalah bergabung dengan komunitas mahasiswa menghafal Al-Quran. Ya, insyaallah. Baik, sahabat podcast MPM yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi tips-tips agar kita bisa menghafal Al-Quran. Ingat tadi tipsnya ada 3 yang dijelaskan selain dari niat. Yaitu yang pertama, ya, kita tentukan target menyelesaikan hafalan 30 juz secepatnya. Yang kedua, memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa seperti tadi yang dikatakan Kak Arfan, ada waktu-waktu subuh atau waktu maghrib ke isya. Dan yang ketiga adalah bergabung dengan komunitas penghafal Quran. Baik Kak, ada suatu kasus nih Kak. Terkadang pada saat ini menambah hafalan Al-Quran, terkadang kita melupakan hafalan-hafalan sebelumnya. Tentang menghafal Quran, ini kita sudah berbicara proses menghafal Al-Quran ya. Kita menghafal Quran, sudah hafal sebagian, kemudian pas mau menambah lupa lagi. Ya, ini menjadi kendala juga ya, menjadi kendala sehingga banyak yang bahkan sampai berhenti menghafal Al-Quran karena semacam frustasi dengan keadaan seperti ini. Kita katakan pertama, lupa itu terbagi 2 ya. Lupa itu terbagi 2. Pertama, lupa yang terjadi karena dia merupakan tabiat manusia, tabi'i. Memang sesuatu yang melekat pada diri manusia yang kita katakan tidak bisa hilang ya. Yang seperti ini pada dasarnya tidak tercelah dan tidak berdosa orang-orang yang tidak sengaja melupakan Al-Quran, karena memang sifat pelupa itu memang melekat pada diri manusia. Jangankan kita, bahkan Nabi SAW itu pernah lupa terhadap sebagian ayat Al-Quran, bahkan pernah lupa dalam sholat. Jadi lupa itu memang sesuatu yang melekat pada diri kita. Jadi ketika kita pas misalnya kita hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, dan itu kan menghafal kan cukup mengambil waktu. Kita mau menambah atau mengulang hafalan itu kan semuanya sama-sama butuh waktu. Ini kita berpikir saya mau tambah hafalan saya, otomatis waktu kita berkurang sebagiannya berkurang dari murojaah. Dan kalau berkurang murojaah, mungkin ada kemungkinan akan ada ayat-ayat yang untuk sementara waktu kita lupakan. Maka yang seperti ini tidaklah dikatakan lupa yang tercelah, tidak dikatakan sebagai yang mungkin ada ancaman-ancaman berbagai hal yang dikatakan kalau lupa ini maka akan diancam seperti ini. Ini tidak termasuk. Karena pada dasarnya kita sedang dalam proses menghafal Quran, tapi karena keterbatasan kita, daya hafal kita memang hanya sampai di situ, maka tidak ada masalah. Silahkan lanjut. Yang penting tetap ada niat bahwa setelah saya selesai misalnya saya tambah hafalan ketiga, juz ketiga, juz keempat dan seterusnya. Mungkin saya beresiko lupa juz 1, juz 2 dan juz sebelumnya. Maka kita niatkan setelah saya selesai, nanti saya harus murojaah. Ya, yang salah kalau memang niatnya cuma mau cepat-cepat 30 juz supaya dapat ijazah, supaya dapat gelar hafiz, setelah itu tidak mau murojaah, ini yang salah. Nah, jadi adapun yang kedua dan berkaitan dengan yang saya katakan barusan, yang kedua adalah ketika kita lupa karena kelalaian. Karena sudah meninggalkan Al-Quran, memang sudah putus hubungan dengan Al-Quran, dia sudah capek, sudah jenuh dengan Al-Quran, akhirnya dia lupa hafalannya. Inilah yang tercela. Ini tidak boleh. Jadi adapun kita mahasiswa sibuk kerja tugas sambil menghafal Al-Quran, sambil merojaah, sambil tambah hafalan lagi, sehingga mungkin kadang ada yang lupa, ini sama sekali bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Yang penting kita tetap lanjut dan niatkan, insya Allah kalau ada di waktu berikutnya kita akan merojaah hafalan-hafalan tersebut. Baik, sahabat podcast MPM yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita masuk sebelum kita selesaikan podcast MPM episode 3 kita kali ini, mungkin Kak ada pesan-pesan nih Kak untuk para penghafal Al-Qur'an. Para penghafal Al-Qur'an. Ya, para penghafal Al-Qur'an. Atau mungkin para mahasiswa yang penghafal menghafal Al-Qur'an ya. Ya, karena kalau penghafal Al-Qur'an
umumnya kita katakan kalau di kalangan mahasiswa kan mungkin ada penghafal Quran tapi belum seberapa, jadi mungkin yang lebih lebih butuh untuk kita sama-sama ingatkan adalah yang para mahasiswa secara umum, supaya kita semua sama-sama berusaha menghafal Al-Quran. Iya, ada beberapa hal yang sebagai penutup mungkin ya. Pertama, menghafal Al-Quran itu mirip yang saya sebutkan sejak awal, jangan jadikan dia sebagai cita-cita tertinggi. Jadi menghafal Al-Quran itu bukan cita-cita tertinggi, tapi kita katakan kebutuhan dasar. Kenapa kita hindari menggunakan istilah cita-cita tertinggi? Kalau kita katakan menghafal Al-Quran itu cita-cita tertinggi, maka seolah-olah dia sangat jauh. Ya, seolah-olah dia sangat jauh. Seolah-olah dia baru bisa tercapai nanti ketika beberapa saat sebelum kita meninggal dunia. Dan nanti ketika kita berhasil menghafal Al-Quran, karena dia dikatakan sudah tertinggi, seolah-olah kita sudah dapat segala-galanya. Padahal itu tidak seperti itu. Bahkan lebih tepatnya kita katakan menghafal Al-Quran itu adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar artinya dia adalah ilmu pertama yang harus kita miliki. Jadi sebagaimana kita katakan tadi, mengapa tidak menghafal Al-Quran? Karena memang itu kebutuhan kita. Kita sangat butuh menghafal Al-Quran bahkan sejak kecil. Kalau kita lihat tradisi para penuntut ilmu sejak dahulu, mereka tidak mengajarkan murid mereka hadis, fikih dan berbagai disiplin ilmu yang lain kecuali mereka sudah hafal Al-Quran dulu. Maka bukan hal yang mengherankan kalau mereka dididik usia 7 tahun, 8 tahun itu sudah hafal Quran, karena itu modal dasar mereka untuk lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya. Jadi dia merupakan kebutuhan mendasar dan bukan cita-cita tertinggi. Ya, walaupun saya tidak menafikan tentang besarnya pahala menghafal Quran, surga dan seterusnya, tapi ini tentang mindset agar kita jangan jadikan Al-Quran itu sebagai nanti yang paling terakhir, tetapi justru dia merupakan kebutuhan kita yang paling mendasar. Kemudian yang kedua dan mungkin yang terakhir adalah kita mulai menghafal Al-Quran. Ya, berapapun podcast yang kita dengarkan, berapapun buku yang kita baca, berapapun bagaimanapun bersemangatnya kita sudah menggebu-gebu mau menghafal Quran, tapi kalau tidak mulai, tidak akan ada yang terjadi. Kalau tidak ada aksi, tidak akan terjadi apa-apa. Seberapapun api yang mungkin bergelora di dada kita, saya mau menghafal Quran, tapi kalau tidak mulai menghafal satu halaman, satu lembar, tidak akan terjadi apa-apa. Jadi tidak akan ada manfaatnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan secara singkat untuk tips-tips menghafal Al-Quran. Selebihnya mungkin bisa dibaca di buku yang ada di depan kita. Kami sudah menulis buku kecil tentang judulnya Mahasiswa Penghafal Quran, kiat dan metode hafal Al-Quran sebelum wisuda. Jadi di sini kami sudah uraikan tentang berbagai kiat-kiat metode untuk bisa hafal Quran dalam waktu sebelum wisuda, artinya ya dalam waktu 2-3 tahun, intinya sebelum wisuda lah, paling lambat selama 4 tahun ya, dan berbagai hal-hal yang semuanya insya Allah bermanfaat untuk mahasiswa, bagi mahasiswa untuk memperkuatnya atau menolongnya dalam usahanya dalam menghafalkan Al-Quran selama menjalani masa studi di kampus. Ya, mungkin seperti itu. Baik, sahabat podcast MPM episode 3 mahasiswa penghafal Al-Quran yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tadi kebersamaan kita sama Kak Arfan. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi semangat kita untuk menghafal lagi, lebih menghafal Al-Quran. Nah, dan juga jangan lupa order buku ini, mahasiswa penghafal Al-Quran. Ya. Baik, sahabat podcast MPM episode 3 yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi membantu kegiatan dakwah UKM LDK MPM Unhas, dapat mengirimkan donasi melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 71382755001 atas nama UKM LDK MPM Unhas dengan kode bank 451, dan juga dapat menghubungi nomor 085 255 799 341.